Nah, sebelum aku membahas mengenai material kedokteran gigi dan instrumen kedokteran gigi, ada namanya alat, namanya tensimeter nih teman-teman, atau sphygmomanometer. Nah, apa sih tensimeter itu? Jadi, tensimeter itu merupakan alat untuk pengukuran tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, teman-teman. Nah, tekanan darah untuk pengukuran ini ada yang digital atau automatic, di mana pengerjaan atau penggunaannya tidak perlu keahlian khusus dan juga ada yang pegas atau aneroid teman-teman. Ada juga satu lagi namanya itu air raksa, tapi untuk yang air raksa itu udah ditinggalkan teman-teman karena dia itu bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Jadi yang biasanya digunakan itu yang pegas atau aneroid. Nah, untuk penggunaan dari tensimeter pegas sendiri, kita perlu namanya stetoskop untuk membantu pemeriksaannya juga. Nah, terus kenapa sih aku di sini jelasin mengenai tensimeter, teman-teman? Karena tensimeter ini kan merupakan penunjang dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, dan tanda-tanda vital ini pasti bakal kita lakukan pemeriksaan nih di screening awal kedokteran gigi nih pada pasien untuk melihat nih bagaimana kondisi tanda-tanda vital pasien untuk selanjutnya kita bisa tentukan apakah pasien ini bisa dilakukan perawatan atau enggak. Nah, karena kalau pasien-pasien hipertensi tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan khusus kan ya untuk dilakukan perawatannya. Kemudian bisa juga menjadi dasar diagnosa kita apakah dari pasien sendiri itu memiliki kelainan sistemik atau tidak. Jadi untuk tensimeter sendiri di sini klasifikasi tekanan darahnya di sini aku jelasin menurut GNC7. Tapi ada juga teman-teman menurut WHO. Nah, yang biasa digunakan GNC7 dan WHO. Menurut GNC7, jadi tekanan darah itu normalnya adalah kurang dari 120 mmHg. Ini adalah satuannya dan kurang dari 80 mmHg untuk tekanan darah diastoliknya. Jadi teman-teman kalau nanti melakukan tanda-tanda vital pengukuran tekanan darah jangan lupa untuk selalu menuliskan satuannya ya teman-teman mmHg. Nah, terus apa sih sistolik itu? Tekanan darah sistolik sendiri itu adalah tekanan darah ketika jantung itu memompa darah ke pembuluh nadi, teman-teman. Sedangkan untuk yang diastolik adalah tekanan darah ketika jantung itu menarik darah dari pembuluh ke jantung, gitu. Kemudian di sini tuh gimana sih cara dari penggunaan tensimeter yang pegas sendiri? Jadi caranya itu di sini kan ada yang namanya manset nih teman-teman. Ini tuh mansetnya. Mungkin teman-teman juga udah pernah kali ya di tensi, jadi nggak terlalu awam gitu. Nah, jadi manset itu kita simpan kan di atas fossa kubiti, sekitar 3 jari di atas fossa kubiti, teman-teman. Nah, kemudian nanti stetoskopnya kita tempatkan di atas arteri brachialis. Nah, kemudian nanti di sini kan ada pompanya ya. Nah, di sini kita pompa, gasnya sampai nanti sampai sini kan, udah dipompa. Kemudian nanti kita putar skrupnya perlahan di sini untuk mengeluarkan udara secara perlahan. Nanti terdengar suara denyut yang pertama dup gitu. Nah, itu merupakan tekanan darah sistoliknya. Kalau nanti terdengar lagi bunyi dup yang kedua atau tekanan denyut yang kedua, itu merupakan tekanan darah diastoliknya, teman-teman. Gitu. Mungkin untuk basicnya aja biar tahu gimana cara kerja dari tensimeter itu sendiri. Nah, yang biasa kita gunakan di FKG biasanya yang pegas, teman-teman, atau yang aneroid karena untuk penggunaannya kan membutuhkan keahlian khusus ya. Oke, sekarang kita mulai ke materi instrumen kedokteran gigi. Nah, sebelum aku jelasin mengenai apa saja diagnostik set dari kedokteran gigi sendiri, teman-teman harus tahu nih kalau misalkan instrumen kedokteran gigi itu dia ada instrumen yang dapat memotong atau cutting instrumen dan juga ada instrumen yang tidak dapat memotong atau non-cutting instrumen. Nah, instrumen yang dapat memotong atau cutting instrumen itu contohnya adalah ekskavator, teman-teman. Kemudian ada sisal dan alat-alat bedah lainnya. Sedangkan untuk instrumen yang tidak dapat memotong atau non-cutting instrumen, contohnya ada kondenser amalgam, kaca mulut, sonde, dan juga probe. Nah, tapi di sini sebenarnya untuk bahan amalgam sendiri itu kan merupakan bahan penambalan ya. Ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh dokter gigi karena menyebabkan kerusakan pada lingkungan juga, teman-teman. Selanjutnya adalah instrumen kedokteran gigi. Nah, jadi untuk instrumen kedokteran gigi, teman-teman, di sini ada yang double ended dan ada yang single ended. Nah, jadi untuk yang double ended itu dia bisa lihat ya di sini ada dua nih, double. Oke, nah sedangkan untuk yang single ended di sini nih teman-teman cuma satu. Gitu ya. Nah, untuk
penggunaannya sendiri itu preferable. Mungkin bisa teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, next kita ke bagian-bagian dari instrumen. Nah, jadi bagian-bagian instrumen sendiri, teman-teman, ada yang namanya blade atau pisau ya, mata pisau. Nah, mata pisau ini untuk working dari dokter gigi sendiri. Lalu ada shank atau penghubung nih teman-teman. Shank ini adalah bagian alat yang menghubungkan blade dengan pegangan atau handle. Nah, lalu di sini ada handle atau pegangannya. Di sini ada garis-garisnya itu untuk membantu kita supaya tidak terlalu licin ya, teman-teman. Nah, terus di sini ini kan yang apa nih, teman-teman? Yang double ended atau yang single ended nih, teman-teman. Bener banget, double ended ini tuh ya. Jadi ada working surface-nya, ini ada dua ya. Nah, terus di sini juga ada karena double ended, jadi fungsinya sama teman-teman. Di sini yang B juga sama, ada shank atau penghubung antara blade dengan handle gitu. Sama yang A juga sama blade. Nah, tapi teman-teman, blade ini tuh cuman ada di cutting instrumen aja. Nah, dari cutting instrumen aja. Kalau misalkan dia itu non-cutting instrumen atau yang instrumen yang tidak dapat memotong, teman-teman bisa sebut aja namanya working area atau working surface. Atau working surface ya. Nah, kayak gitu. Jadi bukan blade karena kan dia tidak bisa memotong. Nah, terus di sini kalau misalkan dia disonde, teman-teman, nah ujung dari sonde ini kita sebut namanya nib, teman-teman. Gitu, namanya nib ya. Nah, selanjutnya mengenai instrumen diagnostik. Nah, di sini instrumen diagnostik teman-teman sendiri tuh yang kalau kalian mau invest beli alat-alat kedokteran gigi, boleh nih teman-teman beli 3 alat ini, kaca mulut, sonde, pinset. Mau beli 1 set, 2 set, 3 set, itu menurut aku bakal kepake banget teman-teman. Apalagi sampai nanti tahap profesi gitu untuk koas. Nah, kaca mulut sendiri teman-teman, ini ada yang kayak gini nih, ada yang double mirror gini ya. Nah, sama yang kayak gini. Nah, tapi penggunaannya sama. Nah, terus juga kaca mulut itu dia ada berbagai ukuran. Ada ukuran 3, 4, sama ukuran 5. Nah, kalau teman-teman mau invest beli alat kaca mulut, nih teman-teman, kalau misalkan aku boleh advice, mungkin kalian boleh beli ukuran 3 sama ukuran 5. Kenapa? Soalnya ukuran 3 itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan, kayak pemeriksaan kedalaman palatum, kedalaman retromiohiloid, kedalaman vestibulum, di bidang bedah mulut, prostodontia gitu, ataupun di bidang-bidang lain. Sedangkan kalau misalkan yang nomor 5 itu, teman-teman, karena dia diameternya lebih besar, jadi dia lebih membantu untuk visibilitas kita. Nah, jadi semakin besar angka atau nomor kaca mulutnya, semakin besar pula diameternya, teman-teman. Jadi kalau misalkan aku boleh advice, mungkin teman-teman bisa nih beli 3 sama 5 itu bakal kepake gitu. Kemudian kaca mulut juga sama, dia ada yang double ended sama yang single ended. Oke, selanjutnya ada yang namanya sonde atau explorer, teman-teman. Sonde ini ada banyak macamnya, tapi lagi-lagi kalau aku boleh advice, kalau teman-teman di tahun-tahun pertama mau beli sonde atau explorer ini, mungkin teman-teman bisa nih beli yang B ini nih. Ini yang kayak half moon, karena kayak bulan sabit ya. Nah, ini yang kepake banget. Nah, sonde atau explorer juga di sini ada yang nomor 17, 23, ini yang kayak B. Lalu juga ini yang IX di 11 sampai 12. Kemudian di sini ada yang 3CH piktil. Nah, sonde sendiri itu teman-teman fungsinya adalah untuk melakukan pemeriksaan pada lubang yang tidak terlihat. Jadi kalau misalkan kita lagi lihat pasien, teman-teman, terus sebenarnya kalau di kelihatannya tuh nggak ada lubang, tapi ketika kita sondasi namanya, nama pemeriksaannya, ada sangkutan, berarti itu adalah lubang yang nggak kelihatan. Jadi kita perlu banget sonde ini untuk pemeriksaan diagnostik ini. Kemudian fungsinya sendiri itu adalah untuk pemeriksaan kedalaman ataupun konsistensi dasar kavitas gitu. Kemudian untuk mendeteksi deposit subgingiva. Kemudian juga bisa untuk melakukan pemeriksaan dari kehalusan permukaan, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beres scaling atau beres melakukan penambalan, kita lihat permukaannya udah halus atau belum, kita sondasi gitu udah halus atau belum. Kalau misalkan dia belum halus, nanti akan ada kayak sangkutan gitu. Itu fungsinya sonde. Nah, selanjutnya ada namanya pinset, teman-teman. Nah, pinset sendiri itu
ibaratnya kayak tangan kita gitu untuk ke pasien. Pinset sendiri itu tujuannya adalah untuk mengambil bahan ataupun mengambil alat kecil yang diperlukan untuk menjaga sterilitas alat ataupun bahan. Kalau pinset nggak ada macamnya ya, kayak pinset kayak gini-gini aja. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan mau beli pinset kayak bagaimanapun pasti akan kepake gitu.